Bab 1911, Tembak Lagi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Glib, Cui Ming mendengus, dia adalah orang bijak 4 karakter, jika terluka oleh Ye Xuan, yang bahkan bukan kaisar yang sebenarnya, apakah itu memalukan? Pada saat itu, keduanya sedang bertarung. Ada lapisan cahaya putih di tubuh Cui Ming, yang menahan serangan susunan pedang Jianxian, Si Xian Guilei dan Jue Xianjian. Sebelum Ye Xuan mendengar bahwa Bailong Hall telah menciptakan kolam pemurnian, yang dapat memurnikan sisik naga dan digabungkan oleh Bailong. Cui Ming ini tidak tahu berapa banyak sisik naga pemurnian yang digabungkan. Bagaimanapun, kekuatannya mengerikan. Jika orang sekuat itu terbunuh di paviliun Sifang atau Qianshanzong, saya khawatir kedua kekuatan tidak akan dapat mengambilnya. Orang tua, bagaimana kamu menjaga tubuh? Pada saat perang, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Untuk berurusan denganmu, kamu masih membutuhkan tubuh. Cui Ming berkata dengan dingin. Hahaha, kamu pasti berpikir bahwa tubuhmu sendiri terlalu jelek. Sejujurnya, tubuhmu seperti kadal putih besar, menjijikkan. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak, dan suaranya jatuh ke telinga semua yang selamat. Orang baik, bahkan berani memprovokasi tuan tua. Hal-hal lain, hari ini aku tidak menarik kulitmu, aku tidak akan bermarga Cui. Cui Ming sangat marah, langsung berubah menjadi tubuh, siap menyerang Ye Xuan untuk menyelesaikannya. Sangat disayangkan bahwa ini ada di tengah dedaunan. Aku akhirnya mengubahnya menjadi tubuh. Ye Xuan menatap sosok putih besar itu, matanya tidak bisa tidak menjadi cerah, langsung memanggil Megatron. Gambar binatang buas, kota. Dalam sekejap, kekuatan Cui Ming langsung turun hingga 70%, dan kecepatan, kekuatan serangan, dan kekuatan pertahanan semuanya melemah. Selain itu, waktu anehnya adalah kesempatan serangan terbaik Ye Xuan. Hancurkan dunia, cahaya Ye Xuan menyala, dan sinar hitam mekar di tubuhnya. Boom, suasana mengerikan menyebar dalam sekejap. Untungnya, Aula Naga Putih telah mengalami kehancuran, dan kali ini berada di udara, jadi kerusakannya tidak seburuk sebelumnya. Yang membuat Ye Xuan aneh adalah bahwa serangan ini, Cui Ming benar-benar melanjutkan. Palung, berubah menjadi serangan humanoid, takut tubuhnya terlalu besar, apakah terlalu banyak kerusakan. Wajah Ye Xuan tenggelam, sepertinya kali ini dia melakukan kesalahan, dan dia tahu bahwa dia akan menggunakan raungan kematian. Selain itu, setelah waktu ini, Cui Ming tahu bahwa bentuk manusia lebih kuat daripada ontologi, dan lain kali tidak akan mudah diubah menjadi ontologi. Kali ini, aku tidak bisa melakukannya. Jika itu masalahnya, sampai jumpa dalam beberapa hari. Ye Xuan mendengus dan dengan cepat melepaskan diri dari kehampaan. Kali ini, dia tidak siap untuk menggunakan keterampilan time-lapse, hanya ingin memberi kuil Bailong pelajaran, biarkan mereka hidup dalam bayang-bayang. Menunggu ranah Ye Xuan membuat terobosan, dia akan datang ke kuil Bailong untuk mencari masalah. Selama dia bisa membunuh 4 orang suci Cui Ming, maka kuil naga putih akan hancur. Benda sialan itu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Ye Xuan sudah jauh dari kuil naga putih, dan sedang mencari tempat untuk mundur. Waktu berlalu sedikit. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah penghormatan sejati 7 potong saat ini. Hei, hantu yang hancur, Megatron, dewa yang mematahkan dan terobosan, saat ini adalah bagian kedua dari kaisar sejati. Alam, akhirnya berhasil menerobos. Beberapa hari yang lalu, Ye Xuan dan Cui Ming bertempur. Siapa yang tidak bisa menahan siapa yang bisa, tetapi sekarang ranah Ye Xuan menerobos, bahwa Cui Ming tidak mampu menanggung gelombang besar. Oleh karena itu, Ye Xuan langsung bertindak. Namun, ketika dia datang ke Aula Naga Putih lagi, dia hanya melihat sebuah tim dan memasuki Aula Naga Putih. Sangat kuat, sebenarnya ada 2 orang suci beranggotakan 3 orang, dan ada lebih dari selusin produk dari produk pertama dan kedua. Ye Xuan terkejut. Di mana orang-orang ini? Di daerah sekitar, jika ada orang sekuat itu, maka hanya ada 1000 gunung. Qianshanzong pernah membentuk aliansi naga-naga dengan kuil Bailong dan paviliun Sifang. Sekarang saya datang ke kuil Bailong. Apa yang ingin Anda lakukan? Ye Xuan juga tidak dapat memahami situasinya. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat,
tetapi dia melihat bahwa Qianshan Zongma telah memasuki Aula Naga Putih untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang terjadi. Oleh karena itu, dia curiga bahwa Bai Longtang telah mengundang Qian Shanzong untuk datang, mungkin untuk berurusan dengan Paviliun Sifang. Jika itu adalah bekas Aula Naga Putih, satu orang akan cukup untuk memilih alun-alun, tetapi setelah Ye Xuan menyebabkan kerusakan besar padanya, hanya Tuan Tua, serta seorang suci beranggotakan 3 orang dan beberapa orang suci yang terluka. Dengan cara ini, Anda tidak dapat berurusan dengan Paviliun Sifang. Diperkirakan Qian Shanzong dan Bai Long Hol telah bergabung. Jika demikian, maka aku akan melakukannya denganmu. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dan langsung bergabung dengan naga hantu penghancur, membunuhnya. Kuil Bai Long dan Qian Shanzong, total 4 orang suci, 3 orang suci, dan lebih dari selusin 2 produk, 1 orang suci. Pada hari yang sama, Ye Xuan dapat dengan mudah membunuh kedua orang suci itu, dan hari ini dia menerobos, bahkan jika ketiga orang suci itu ada di matanya, itu seperti semut. Namun, jika orang-orang ini berkumpul bersama, masih ada beberapa hal yang rumit. Nafas kemunculannya ini langsung menarik perhatian para Master Bai Longdian dan Qian Shanzong. Anak itu akhirnya muncul. Hari ini, aku akan membunuhmu. Cui Ming sangat marah dan langsung menyapu Ye Xuan dengan nafasnya. Terlalu naif. Mulut Ye Xuan sedikit miring dan langsung menandai 3 orang suci di belakang Cui Ming dengan perintah pembunuhan maut. Mata pembunuhan, negara pembunuh, hancurkan dunia, cahaya hitam yang menyilaukan mekar. Adegan ini telah terjadi 2 kali dalam beberapa hari, ini adalah yang ketiga kalinya. Dan ledakan yang begitu dekat, bahkan jika 3 orang suci, tetapi juga langsung hancur menjadi ampas. Tidak hanya itu, tetapi tim Qian Shanzong tidak jauh dari Ye Xuan, dan wabah iblis dunia telah mengancam mereka. Untungnya, mereka berkumpul bersama, tetapi mereka juga dapat bergabung untuk melawan. Kecuali beberapa orang suci itu, 2 orang suci ke atas hanya terluka. Bagus, serangan yang kuat. Apakah ini wabah tanda dunia? Bagaimana perasaanmu bahwa itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya? Napas orang ini hanya 2 produk dan setengah langkah dari kaisar sejati. Bagaimana mungkin lebih kuat dari naga hitam yang sekarat tahun itu? Sulit untuk menjadi. Darahnya lebih kuat dari naga hitam, dan pasti tidak bisa bertahan, jadi pastikan untuk membunuhnya. Para Master Qian Shanzong terkejut. Ye Xuan telah menjadi orang yang akan mereka bunuh. Kali ini, alasan mengapa mereka datang ke Aula Naga Putih adalah untuk bergabung dengan Aula Naga Putih untuk membunuh Ye Xuan di Buayan. Sayangnya, segalanya tidak semudah itu. Dalam keadaan menghancurkan dunia, ada 3 wabah kehancuran di dunia pada akhir hari. Ini adalah pertama kalinya. Ada 2 waktu yang harus digunakan dengan baik, atau kamu akan melarikan diri. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Faktanya, dalam kasusnya, tidak ada yang menyerang kuil Bai Long setelah beberapa saat. Ketika kekuatannya meningkat, bahkan Cui Ming seperti semut di matanya. Namun, jika kamu menghancurkan semuanya, apa yang menyenangkan? Ada anak panah yang menakjubkan. Zhu Xian Jianzhen, kartu Ye Xuan berlapis. Ketika ilmu pedang para leluhur dimulai, kuil naga putih dan para Master Qian Shanzong dikepung. Jangan lepaskan, seorang master yang dipimpin oleh Qian Shanzong buru-buru berteriak. Susunan pedang ini cukup untuk menimbulkan ancaman bagi 3 orang suci. Adalah baik untuk berkumpul bersama, tetapi jika tersebar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, jika mereka tidak melepaskannya, Ye Xuan tidak dapat menahannya lagi. Pengejaran kematian, mata pembunuhan. Dalam sekejap, Ye Xuan langsung menandai orang di tengah dan kemudian muncul di belakang sisi lain. Setelah pembunuhan mata, kekuatan para dewa sangat mengerikan. Boom, cahaya hitam mekar, dan seluruh kuil naga putih seperti malam. Fang Kai, orang suci 3 orang dari kuil Bai Long begitu mati, dan Ye Xuan sekarang digunakan lagi. Kali ini tidak ada yang selamat. Tim Qian Shanzong, semuanya hancur. Saat ini, hanya ada 4 orang suci yang kuat dan berkuasa. Orang tua, hanya aku dan kamu yang tersisa. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Cui Ming tampak muram pada Ye Xuan, dingin dan dingin, kamu, ada apa? Aku, tentu saja, pewaris naga hitam yang hancur, aku mewarisi keinginan terakhirnya, yaitu menghancurkan kuil naga putih. Jawab Ye Xuan, selama aku tidak mati, kuil naga putih akan tetap ada. Cui Mingdao, benarkah?
Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Pada saat berikutnya, sisian Guilei yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, setidaknya ratusan. Kuil Bailong langsung memicu badai darah. Setiap kali seseorang meninggal, akan ada sisian Guilei. Orang-orang, semakin sedikit. Namun, semakin banyak sisian Guilei, selain bantuan dari pohon tua, dewa para dewa, dan sebagainya, tidak ada cara untuk bertarung. Aku akan membunuhmu. Cui Ming menatap kuil Bailong yang telah dibangunnya, dan dicuci oleh Yesuan, matanya merah. Namun, terakhir kali dia memakannya, dia tidak berani menjadi tubuh lagi, karena kekuatan itu akan lebih lemah daripada bentuk manusia. Dengan cara ini, hanya bentuk manusia dan Yesuan yang dapat dipertahankan. Bunuh. Perang keduanya telah terbakar hingga ekstrim. Hari ini, keduanya harus terdegradasi, jika tidak pertempuran tidak akan berakhir. Jika beberapa hari yang lalu, Yesuan menghadapi Cui Ming, dan tentu saja tidak bisa mengalahkannya. Namun, setelah terobosan hari ini, ada begitu banyak sisian Guilei membantu, Cui Ming langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Apakah ini benar? Tanda hubung. Benar hari kehancuran Aula Naga Putihku. Cui Ming yang terluka parah tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Tiba-tiba ia teringat bahwa bencana yang terjadi bertahun-tahun yang lalu itu disebabkan oleh kematian naga hitam. Sebenarnya, tempat itu dihancurkan oleh naga hitam di masa lalu, dan itu adalah tempat yang jarang penduduknya. Namun, Aula Naga Putih melihat jejak abadi naga hitam yang sekarat, jadi aliansi naga-naga pun terbentuk. Hari ini adalah pembalasan mereka. Orang tua, aku harus mengirimmu ke neraka. Setelah melihat ekspresi Cui Ming, Yesuan tahu bahwa ia telah menyerah. Pada saat ini, sudah ada ratusan anak panah yang cemerlang, dan ratusan sisian Guilei ada, Cui Ming tidak selamat. Biarkan aku mengenai ini, selesaikan kau. Mata Yesuan Yuan melebar dan ia siap menggunakan raungan kematian dan membunuh Cui Ming. Namun, saat ini, hei, tiba-tiba napas menyebar, waktu di seluruh kuil naga putih tampak hening, dan semua orang tidak bisa bergerak, termasuk Yesuan dan Cui Ming. Aku tidak menyangka, sebuah suara jatuh ke telinga Yesuan, dan kemudian, sebuah sosok muncul di matanya. Ini adalah pria parubaya berkulit hitam dengan sepasang tanduk hitam. Pada titik ini, tatapannya jatuh pada Yesuan, melihat ke atas dan ke bawah. Kuat, sebuah kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan Cui Ming dari 4 orang suci dapat menekan bom, setidaknya orang suci tingkat tinggi. Atau, orang suci yang hebat. Siapa? Cui Ming dan Yesuan belum pernah melihat pria parubaya bertanduk ini. Namun, Yesuan merasa sedikit akrab dengan sepasang tanduk itu. Apakah itu iblis atau setan? Yesuan mengerutkan kening. Para iblis memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sosok manusia, dan pada saat yang sama mereka tidak dapat sepenuhnya membentuk, yaitu, membiarkan diri mereka tumbuh bersudut panjang, menutupi sisik naga dan sejenisnya. Namun, napas pria parubaya bertanduk panjang ini membuat Yesuan merasa sedikit seperti atmosfer musuh. Aku tidak menyangka akan ditemukan di sini, darah naga iblis. Pria parubaya itu perlahan berbicara. Yesuan dan Cui Mingi mendengarkan, ada yang aneh. Menghancurkan dunia, apakah itu naga hitam? Masih belum menunggu Yesuan bereaksi, tatapan pria parubaya itu sekilas. Saat berikutnya, Yesuan langsung melepaskan diri dari naga hantu yang menyeramkan itu. Itu adalah kehendak Tuhan, naga darah istana naga, darah istana monyet dewa, darah para dewa, aku bertemu pada saat yang sama, ada Tuan yang sama, itu lelucon. Pria parubaya bertanduk itu berkata dengan dingin. Istana naga, naga yang dihancurkan, istana monyet, dewa surga. Ketika benda-benda ini jatuh ke telinga Yesuan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Pria parubaya bertanduk ini benar-benar melihat darah dari langit yang hancur. Siapa dia, anak-anak? Mereka, apakah kalian pikir kalian adalah tuannya? Pria parubaya bertanduk itu tiba-tiba bertanya kepada Yesuan. Menghadapi masalah ini, Yesuan hanya bisa mengangguk sedikit, berkata, ya. Pria parubaya bertanduk ini terlalu mengerikan, dan dia bisa membunuhnya dengan jarinya, atau dengan cara yang tidak mencolok. Dalam hal ini, sebaiknya kalian mengambil inisiatif untuk mencabut kontrak naga iblis, jangan biarkan aku melakukannya sendiri. Pria parubaya itu berkata, apa? Yesuan mengernyit, pihak lain membiarkannya membatalkan kontrak, bagaimana mungkin? Selain itu,
Pihak lain juga mengakui darah para dewa, mengapa hanya perlu menyingkirkan hantu? Tampaknya pria parubaya ini tahu sesuatu, jadi Yesuan bertanya, mengapa? Tidak, hanya karena leluhurnya adalah teman baikku, sekarang aku membutuhkannya. Tanduk manusia setengah baya, selama kamu bersedia mengangkat, maka aku akan mengirimkanmu ciptaan yang tidak dapat kamu bayangkan. Kamu dapat dengan mudah menerobos ke Yang Kudus, Orang Suci Agung dan bahkan lebih tinggi. Bagaimana? Hei, bukan Yesuan, tetapi Cui Ming, yang menelan ludah ini. Mengirim ciptaan, kamu dapat dengan mudah menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dari Orang Suci Agung, lalu apa ranah pria setengah baya ini? Aku tidak ingin membuat apapun. Yesuan langsung menolak. Kamu harus tahu bahwa sisik naga terbaik telah dikumpulkan, dan dia tidak kekurangan harta karun alami apapun. Tidak ada yang bisa merayunya. Selain itu, jika ada lebih sedikit hantu, maka kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan seorang suci mungkin tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika itu masalahnya, maka aku akan melakukannya sendiri. Jika memang begitu, maka aku akan melakukannya sendiri. Suara pria parubaya bertanduk itu terdengar. Hati Yesuan dingin, kau yang melakukannya. Lagi pula, kadang-kadang aku punya trik ringan untuk kembali, takut kau tidak bisa. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya adalah untuk melihat apa yang akan dikatakan pria parubaya bertanduk itu. Bagaimanapun, dia mungkin tahu asal-usul dewa. Namun, saat berikutnya, wajah Yesuan membeku. Dua lampu hitam menyala, dan mereka tidak memasuki tubuh Yesuan dan hantu dunia. Kemudian, Yesuan mendengar dua perintah sistem. Hei, hantu penghancur dan tuan rumah memaksa untuk membatalkan kontrak. Hei, tuan rumah memicu misi acak dan membuat kontrak ulang dengan naga hantu yang jahat. Pria parubaya bertanduk ini sudah cukup kuat untuk memaksa pemecatan kontrak antara Yesuan dan hantu dunia. Ini bukan intinya. Intinya adalah setelah melihat nada itu, Yesuan tanpa sadar melihat ke belakang. Berbohong, tidak bisa digunakan. Kali ini, tragedi. Palung, terakhir kali terjadi pembunuhan Jiang Tai di Aula Api Darah, apakah sekarang? Mata Yesuan melebar, dan pria parubaya bertanduk ini telah dihancurkan ribuan kali. Keterampilan selang waktu tidak dapat digunakan, maka dia tidak dapat kembali ke masa lalu, jadi hantu-hantu jahat akan dipaksa untuk membatalkan kontrak. Belum menunggu Yesuan untuk berbicara, naga hantu iblis dengan cepat menjadi lebih kecil dalam jeritan naga, dan kemudian dibawa ke dalam tas oleh pria parubaya itu. Hancurkan naga hantu, lenyap. Apa yang kamu lakukan, bawa kembali. Yesuan berteriak, nak, jangan bersulang, jangan makan dan minum anggur yang enak, aku akan mengambilnya untukmu. Kamu tahu, jika seseorang membiarkannya bertemu di masa depan, apa yang akan terjadi padamu? Ketika pria parubaya bertanduk itu kedinginan, dia akan memperhatikan dewa para dewa. Dia berkata, monyet kecil ini harus berhati-hati di masa depan, agar tidak menyebabkan pembunuhan. Pembunuhan mayat, membunuhmu. Yesuan meraung lagi. Nenek moyang mereka adalah pemilik istana 12 hewan, tetapi mereka semua disegel. Aku mengambil naga iblis dan ingin melepaskan segel leluhurnya. Tanduk itu setengah baya, tetapi kali ini mereka menggunakan suara. Lalu mengapa kamu mengambilnya begitu saja? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Monyet bau di istana monyet memiliki hubungan yang buruk denganku. Mengapa aku harus membantunya membukanya? Pria parubaya bertanduk itu berteriak, jika kamu mau, pergilah ke Xian Baoshan sendiri. Jika kamu dapat membantu monyet bau itu keluar dari masalah, kamu tentu dapat menemukanku. Setelah itu, bentuk tubuhnya langsung menghilang, dan tidak ada kesempatan untuk kembali ke Yesuan. Yesuan menggertakkan giginya dan mengingat beberapa nama dalam kata-kata pihak lain, Istana 12 Hewan, Gunung Xianbao, Istana Monyet, Istana Naga. Namun, saat ini, wajah Yesuan tiba-tiba berubah. Ketika tanduk setengah baya muncul, mereka menekan semua orang dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Sekarang setelah dia pergi, dia juga telah mengambil naga jahat. Sekarang kekuatan Yesuan, saya khawatir bahkan seorang suci tidak dapat mengalahkannya. Anda harus tahu bahwa Yesuan tidak dapat menggunakan keterampilan selang waktu sekarang. Jika dia mati, dia akan sengsara. Namun, ketika Yesuan menoleh, dia menemukan bahwa Cui Ming telah meninggal. Tidak hanya itu, anak-anak kuil Bailong juga sama,
kematiannya tunggal, dan semuanya terbunuh oleh tekanan. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, karena dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki hubungan dengan naga jahat dan dewa suci, dia mungkin akan mati. Tanduk panjang, tunggu aku menemukanmu, kamu harus mencopot tandukmu, kata Ye Xuan sambil menggigit. Awalnya, dia mengandalkan naga hantu penghancur untuk memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang setelah naga hantu penghancur telah dihapus secara paksa dari kontrak, Ye Xuan tidak dapat digabungkan dengan naga hantu penghancur, dan kekuatannya sangat berkurang. Sekarang dia adalah tujuh tuan yang sangat dihormati, pohon tua, dewa yang rusak adalah separuh kedua dari kaisar. Sejati, kekuatan mereka saat ini, paling-paling, adalah tingkat kaisar sejati, bahkan setengah san mungkin tidak dapat dikalahkan. Itu seekor anjing, hati Ye Xuan menjerit lagi. Untungnya, ada perintah pembunuhan maut pada pria paruh baya itu. Dengan perintah pembunuhan maut ini, Ye Xuan masih memiliki kemungkinan untuk melacak pria paruh baya bertanduk itu. Namun, kekuatan masih menjadi kuncinya. Bagaimanapun, pria paruh baya bertanduk itu pasti lebih kuat dari orang suci yang agung. Tidak masalah, Bu, kembalilah untuk mundur. Ye Xuan mendengus dan segera menerima medan perang dan meninggalkan Aula Naga Putih. Tugas yang paling mendesak adalah menerobos dan kemudian melacaknya. Tak lama kemudian, Ye Xuan kembali ke paviliun Xifang, lalu memberitahu Qi, lalu meminta Qi untuk membantu menyelidiki istana hewan ke-12. 12 istana hewan, apakah itu 12 zodiak, tikus, sapi, kelinci, naga, ular, domba, ayam, babi. Saat kembali ke rumahnya, Ye Xuan tiba-tiba teringat akan hal ini. Istana naga, istana monyet, keduanya bersesuaian dengan naga dan monyet, dan lelaki setengah baya bertanduk itu tampaknya adalah seekor sapi. Sungguh mungkin untuk menganggapnya seperti ini. Tidak peduli apapun, meningkatkan kekuatanmu adalah yang terpenting. Ye Xuan mengernyit dan langsung mulai berlatih mundur. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah kaisar sejati setengah langkah. Hei, hantu Yan, Megatron, melanggar dewa, menerobos, kaisar sejati setengah langkah produk 5 saat ini. Di suatu tempat di paviliun Xifang, Ye Xuan membuka matanya. Dia mendengarkan suara-suara di benaknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Retret ini, dia sebenarnya tidak memiliki banyak efek, itu benar-benar menutup mata. Namun, jatuh dan sudut hitam 2, dengan sejumlah besar harta surga dan bumi, ditambah dengan ruang penanaman milenium hari itu, langsung menerobos ke semi suci. Sisik naga terbaik, tidak berguna bagi Ye Xuan, tetapi mereka masih berguna untuk sudut hitam. Pada saat ini, tanduk hitam berubah dari melahap kalajengking hitam bertanduk 1, dan berubah menjadi naga hitam. Setelah transformasinya, dia telah sangat meningkatkan kemampuannya untuk menelan dan bertarung. Sayangnya, dia adalah kontrak pelayan utama yang ditandatangani oleh iblis dan Ye Xuan, jadi itu bukan hewan peliharaan Ye Xuan, itu hanya bisa menjadi preman. Kekuatan Falling and Black Point telah melampaui pohon-pohon tua dan patah. Namun, sekarang aku memiliki makhluk-makhluk mati itu, dan kekuatannya masih belum lemah. Tidak, aku tidak memiliki hantu yang terancam punah, sekarang aku tidak dapat mengendalikan makhluk-makhluk mati itu. Ye Xuan mengerutkan kening, berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang jatuh di luar halamannya dan kemudian melewati suara itu. Ye Xuan, apa yang kau biarkan aku selidiki, ada keindahan. Orang yang datang adalah kuartet. Sebelumnya, karena tim Qianshanzong dihancurkan oleh Ye Xuan, Qianshanzong Kun tidak memiliki kepala, jadi itu sudah dianeksasi oleh paviliun Xifang. Dalam hal ini, Qi Wei juga sangat berterima kasih kepada Ye Xuan. Petunjuk apa? Ketika Ye Xuan mendengar kata-kata Qi, dia segera membuka pintu dan bertanya. Kau telah memintaku untuk menanyakan tentang 12 istana hewan, istana naga, istana monyet, tetapi beberapa orang telah mendengar tentang kekuatan yang disebut rumah monyet. Qi menjawab, rumah monyet dewa, rumah monyet dewa. Ye Xuan mengernyit. Apa hubungan antara rumah monyet ini dan istana monyet di istana 12 hewan? Namanya mirip, mungkin ada hubungannya. Rumah monyet ini, di mana? Ye Xuan bertanya. Wen Yan, Qi Hao mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Rumah monyet ini jauh lebih kuat daripada paviliun Xifang milikku,
tetapi ada banyak transmisi di jalan. Jika dengan kecepatanku, mungkin kamu dapat mencapai rumah monyet dalam 1 tahun. 1 tahun, butuh waktu lama. Ye Xuan ketakutan. Jika sebelumnya, dia dapat dengan cepat mencapai rumah monyet, karena dia dapat terus menerobos di jalan. Namun, sekarang setelah dia kehilangan hantu dunia, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, bahkan jika itu membuat Kiki membutuhkan waktu lama. Sepertinya aku harus mundur sebentar. Ye Xuan berpikir diam-diam. Dia sekarang adalah kaisar sejati setengah langkah. Setelah 3 bulan, dia mungkin menjadi alam semi suci. Namun, kecepatan alam ini tidak sebaik naga tulang tingkat 9,5. Sepertinya kita harus menerobos ketika kita harus bergegas. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tiba-tiba melihat ke kejauhan, pembunuhan merah dan jarak yang mengerikan di antara dirinya. Apa alam pria setengah baya bertanduk itu? Saat ini, Ye Xuan meninggalkan paviliun Sifang secara langsung, tetapi sebelum dia pergi, dia mengubah Gu Tao menjadi tubuh dan mengawalnya di jalan, sementara dia berlatih di belakang Gu Tao. Alamnya mulai meningkat dengan cepat dan segera menerobos ke tingkat kaisar sejati. Kekuatan ini sudah sangat bagus, tetapi di area ini, itu masih belum cukup. Semakin ke utara, semakin berbahaya, karena ada orang suci di mana-mana, dan hampir mustahil untuk mencapai rumah monyet dengan aman. Ye Xuan, sepertinya ada beberapa napas suci di depan, melewati jalan. Dalam perjalanan, Gu Tao tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang suci?" Setelah mendengar ini, alis Ye Xuan terangkat. Gu Tao adalah sekte naga hitam dari naga hitam, yang merupakan putra Hu Feng. Kekuatan ini tidak buruk di daerah sebelumnya. Setelah pergi ke utara untuk sementara waktu, itu sedikit tidak berdaya. Di sini, banyak orang suci. Sepanjang jalan, Ye Xuan telah bertemu dengan gelombang orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang mengabaikan Ye Xuan, dan beberapa orang ingin membunuh Ye Xuan dan Gu Tao, ingin membunuh orang untuk memenangkan harta karun. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Ye Xuan terus-menerus menggunakan keterampilan selang waktu untuk mencoba menghindari orang-orang suci ini. "Silakan dan lihat," kata Ye Xuan. Setiap kali dia bertemu dengan yang suci, dia memutuskan untuk pergi dan melihat karena pihak lain mungkin langsung mengabaikannya. Jika Anda ingin membunuh seseorang untuk memenangkan harta karun, maka masalah besar akan kembali ke masa lalu. Namun kali ini berbeda, karena kekuatannya telah meningkat pesat, selama itu bukan orang suci tingkat menengah, seharusnya tidak ada masalah. Ketika Gu Tao menggendong Ye Xuan di masa lalu, ia menemukan bahwa 2 orang suci sedang bertarung, dan 2 orang suci sedang dalam perjalanan. Namun, setelah melihat Gu Tao dan Ye Xuan, kedua orang suci ini saling memandang. "Bunuh mesin itu." Ye Xuan langsung merasakan pembunuhan itu. Kedua orang ini ingin membunuh dan memenangkan harta karun. Baik itu dunia fana atau dunia peri, atau dunia suci, ada banyak hal untuk dibunuh dan memenangkan harta karun. "Ye Xuan, aku melihatnya lagi hari ini. Jika sebelumnya, kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk melambai di hadapanku. Sekarang, meskipun hantu iblis telah dibawa pergi secara paksa, aku bukan kalian berdua yang dapat memprovokasi." Kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan 2 orang muncul di sebelahnya. Jatuh, ada sudut hitam. Selama dia di jalan, alam jatuh dan tanduk hitam juga meningkat pesat. Yang pertama adalah 6 produk dan setengah suci, sedangkan yang terakhir adalah 7 produk dan setengah suci. Ditambah dengan baju perang misterius, Ye Xuan tidak takut pada kedua orang suci ini. "Bunuh." Ye Xuan langsung memerintahkan. "Baik, bos." Jatuh dan sudut hitam mengangguk sedikit, yang terakhir langsung berubah menjadi tubuh naga hitam, dan terbunuh ke arah kedua orang suci itu. Meskipun kedua belah pihak tidak berbicara, mereka semua ingin membiarkan pihak lain mati. Kedua orang suci itu tidak omong kosong, menyerang tanduk hitam. Namun, setelah tanduk hitam berubah, kekuatan tempur menjadi sangat kuat, dan ada juga cara yang membuat Ye Xuan juga iri. "Aku menelan." Naga hitam itu menelan mulut besar, menelan serangan kedua orang suci ini, dan itu tidak terluka. "Apa?" Kedua orang suci itu terkejut. Serangan menelan. 2 serangan mereka, bahkan jika mereka adalah orang suci, dapat membunuh, apalagi tanduk hitam 7,5, atau mengenai tubuh. "Kalian berdua, masuklah untukku." Tiba-tiba, mulut besar tanduk hitam itu membesar lagi, dan isapan tak terlihat menutupi kedua orang suci itu. Kemudian,
Keduanya tersedot masuk tanpa bisa ditolak. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa kedua orang suci yang terhisap ke dalam tanduk hitam itu muncul di ruang penanaman. Ini adalah perubahan yang terjadi setelah tanduk hitam melahap naga hitam. Ruang tubuh terhubung ke ruang penanaman. Tanduk hitam melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Xuan mengangguk. Ketika datang ke ruang penanaman, itu untuk membunuhnya dan mengikuti keinginannya. Aku tidak bisa mengambil gambarku. Teriak dan mengangkat bahunya, tetapi berkata tanpa daya. Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Dua orang suci yang termasuk dalam ruang penanaman sudah dijarah olehnya. Dua orang suci yang unik, tidak banyak tempat untuk dikunjungi. Bagaimanapun, Ye Xuan bahkan adalah aula naga putih. Namun, dia sekarang tidak dapat memenuhi kebutuhan, jadi Ye Xuan tidak terlalu kecil. Selanjutnya, Gu Tao terus mengemudi dengan Ye Xuan. Ye Xuan memperkirakan bahwa dalam beberapa hari, kecepatan tanduk hitam akan melebihi kecepatan Gu Tao, ketika Gu Tao dapat kembali ke alun-alun. Namun, keesokan harinya Ye Xuan melanjutkan perjalanannya. Ye Xuan, ada beberapa orang suci di depan, dan setidaknya dua orang suci. Gu Tao berkata kepada Ye Xuan, "Tidak apa-apa, lihat masa lalu." Ye Xuan berkata, orang bijak kedua sekarang juga rentan terhadap mata tanduk hitam, bahkan jika itu adalah tiga orang bijak. Dalam hal ini, mengapa kita harus memutar? Mungkin, pihak lain datang untuk mengirim manfaat, mungkin. Namun, ketika Ye Xuan tiba, dia melihat dua sosok berdiri di langit di atas sebuah sekte. Kedua sosok ini aneh, dengan rambut keemasan di sekujur tubuh mereka, memegang dua tongkat besi halus, dan mereka berjongkok dengan sekelompok orang suci. Setelah melihat pemandangan ini, Ye Xuan sedikit terkejut, karena kedua sosok itu mirip dengan langit yang hancur, dan mereka benar-benar dua monyet besar yang berjalan. Saya mendengar bahwa rumah monyet adalah sekelompok monyet yang melontarkan kata-kata orang. Mereka menggunakan tongkat panjang sebagai senjata. Apakah kedua orang ini ada di rumah monyet? Mata Ye Xuan sedikit tertegun, dan hatinya berpikir. Dia memutuskan untuk melihatnya. Hei, waktu untukmu telah tiba. Kamu masih tidak membayar. Jika kamu tidak membayar, kamu akan kejam. Seorang prajurit monyet bermata kecil saling melirik dengan dingin dan kemudian berkata, orang dewasa, tolong batasi dirimu untuk sementara waktu. Hal-hal itu tidak akan bersama untuk waktu yang singkat. Sekte denominasi ini memohon, aku tidak peduli tentang ini. Jika kalian tidak bisa bersama, maka aku akan melakukannya sendiri. Prajurit monyet bermata kecil mengatakan bahwa dia bahkan membunuh sekte tersebut secara langsung. Di sekte tersebut, sebenarnya ada 4 orang bijak, dan mereka bukanlah lawan dari dua monyet suci tersebut. Dalam sekejap mata, keempat orang suci ini dibunuh oleh prajurit monyet bermata kecil dan memenangkan cincin tersebut. Semuanya, kalian akan menyerahkan cincin Qian Kun, jika tidak jangan salahkan tongkat kakek monyet kalian tidak kejam. Prajurit monyet bermata kecil itu kedinginan. Orang-orang di kekuatan ini telah melihat bahwa tuan mereka telah mati, dan tentu saja mereka tidak berani melawan, jadi mereka harus menyerahkan cincin tersebut. Di kejauhan, Ye Xuan melihatnya dan alisnya sedikit terangkat. Kedua prajurit monyet ini sebenarnya sedang melakukan pekerjaan merampok keluarga. Namun, pada saat ini, langit tiba-tiba memetik 3 sosok, suasananya tidak lemah. 3 orang suci. Prajurit monyet bermata kecil menoleh dan berkata, diperkirakan orang-orang dari King Yange besar, dan jika mereka berani melakukannya, mereka akan membunuh mereka. Petik 2, itu bagus. Prajurit monyet kekar lainnya mengangguk. Hei, apakah kamu begitu berani? 2 monyet bau ini berani menyerah pada wilayah paviliun King Yanku. Seorang pemuda berteriak, paviliun batu hijau anjing, situs ini adalah rumah monyet sialanku di masa depan, kami mengumpulkan sejumlah biaya perlindungan, apa paviliun King Yanmu? Prajurit monyet bermata kecil itu kembali. Di mana, kapan kamu menjadi situs rumah monyetmu? Tanya pemuda itu. Sebelumnya tidak, baru mulai hari ini. Rumah monyetmu, Xiao Zhang Bahu bukan 1 atau 2 hari. Sekarang aku akan pergi ke situs paviliun King Yan, dan hari ini aku akan membersihkan pintu rumahmu. Kepala pemuda itu langsung mengorbankan senjatanya. Meskipun mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah, mereka telah mendengar bahwa monyet dan kera dari rumah kera semuanya tak terkalahkan, bertarung, dan bertarung semakin banyak, sehingga mereka tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini. 3 pemborosan, kepala besar untuk membunuh mereka.
Prajurit monyet bermata kecil selesai, terus menerima cincin itu. Itu bagus. Prajurit monyet kekar itu mengangguk dan menjabat tangan dengan tongkat besi halus itu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk orang-orang suci dari 3 paviliun Qingyan. Flash. Pemuda itu merasakan keanehan tongkat ini dan takut untuk minum. Namun, tongkat ini masih merupakan orang suci paviliun Qingyan yang mendidih, berubah menjadi saus daging. Sebuah tongkat, saling membunuh. Sangat kuat, 2 lainnya takut berkeringat dingin. Hal yang sama adalah produk kedua dari para orang suci, bagaimana kesenjangannya begitu besar, kekuatan ini, setidaknya 3 orang suci, kan? Tidak menguntungkan, beritahu saudara-saudara. Pria muda itu segera bersuara, dan sosoknya dengan cepat meledak. 3 lawan 1, semuanya terbunuh oleh 1, dan sekarang hanya ada 2, bagaimana ini bisa dimainkan? Jika kamu ingin datang, kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Para prajurit monyet kekar berkata dengan dingin, dan sekali lagi, mereka akan menghancurkan orang-orang muda secara langsung. Kecepatan ini sudah terlambat untuk bereaksi. Adapun yang terakhir, itu tidak boleh melarikan diri jauh, dan langsung terbunuh. 3 orang suci 2 besar, menghadapi prajurit monyet kekar dari tingkat yang sama, berturut-turut terbunuh. Kekuatan ini, lihat Yesuan juga hati. Kekuatan prajurit monyet kekar ini cukup kuat, tetapi jika itu adalah tanduk hitam, itu harus bisa bermain. Yesuan berpikir dalam hatinya. Titik hitam, sudah 7,5 level, ditambah fisik khusus itu, telah digabungkan dengan sumber naga yang tak terhitung jumlahnya, tantangan lompatan katak belum lagi. Terlebih lagi, ada 6 produk dan setengah dari yang suci, serta peperangan misterius untuk membantu. Setelah kematian ketiga pria itu, prajurit monyet bermata kecil itu juga menatap Gu Tao, berkata, kalian berdua, juga membagikannya, dan kemudian kamu mengetahuinya. Benar saja, ide itu jatuh ke Gu Tao, lagi pula, Gu Tao adalah orang suci. Jika aku tidak membayar, Yesuan di belakang Gu Tao tiba-tiba berkata, jangan bayar, mati saja. Di mata monyet bermata kecil itu, kilatan pembunuh berkedip. Saat berikutnya, prajurit monyet kekar itu langsung menghadapi Gu Tao. Tanduk hitam. Yesuan dengan cepat memanggil tanduk hitam. Tanduk hitam dalam keadaan tubuh, sisik naga sangat keras, tongkat ini mengenai tanduk hitam, biarkan tubuh besar itu bergetar, dan belum mengalami kerusakan substansial. Apa? Prajurit monyet bermata kecil dan prajurit monyet kekar terkejut. Tongkat ini cukup untuk melukai 3 orang suci dengan serius, tetapi bahkan 1,5 orang suci tidak dapat membunuh. Semua monyet kekar curiga bahwa mereka baru saja meninggalkan tongkat. Tidak, bahkan jika Anda memiliki tongkat, itu cukup untuk membunuh orang suci, apalagi orang suci setinggi 7 lantai dan setengah. Ini tidak mungkin. Prajurit monyet bermata kecil dan prajurit monyet kekar tidak dapat mempercayainya. 1,5 orang suci, menghalangi pukulan kedua orang suci, dan tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan, ini pasti mimpi. Masih menunggu pihak lain untuk bereaksi, mengenakan jatuhnya baju besi prajurit misterius, itu sudah ada di samping, lalu membunuh monyet bermata kecil. Meskipun Vol hanya 6,5 tingkat, tetapi setelah mengenakan baju zirah perang misterius, kekuatannya meningkat. Saat itu, Vol dan monyet bermata kecil saling bertarung. Kedua pria itu berbeda 5 tingkat, tetapi Vol tidak lebih lemah dari monyet bermata kecil. Sedangkan untuk pihak lain, Black Point membunuh dengan monyet kekar, dan tidak tertinggal. Tidak buruk, sekarang kekuatannya akhirnya pulih ke titik sebelumnya. Setelah melihat pemandangan ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Di depannya, setelah pemusnahan naga hantu dipaksa untuk diambil oleh pria parubaya bertanduk, kekuatannya telah banyak menurun, dan sekarang akhirnya dipulihkan. Namun, ini bukan semua kartunya. Jangan bertarung dengan kedua orang ini, bunuh langsung. Saat ini, Yesuan memberi perintah kepada 2 orang. Saat berikutnya, Megatron adalah gambar inkarnasi langsung dari binatang buas. Jika Anda tidak mengharapkan Yesuan, kedua prajurit monyet ini, juga harus menjadi binatang suci, katakan saja. Benar saja, sosok binatang buas, kekuatan prajurit monyet bermata kecil dan prajurit monyet kekar ini, turun langsung hingga 70%. Apa? Kedua prajurit monyet itu terkejut. Bagaimana kekuatan mereka tiba-tiba turun begitu banyak? Mereka masih bisa dipilih dengan pihak lain, tetapi sekarang kekuatannya menurun.
Bagaimana ini bisa dimainkan? Saat ini, prajurit monyet bermata kecil itu mundur ke belakang, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah jatuh ke baju besi Dewa Misterius, kekuatannya dapat berkurang lebih dari 70%. Hei, di sisi lain, setelah prajurit monyet kekar jatuh hingga 70%, dia langsung terkena sudut-sudut hitam dan mati di tempat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem terdengar di benak Yesuan. Pada saat yang sama, wajah prajurit monyet bermata kecil berubah drastis. Monyet kekar yang lebih kuat darinya sudah mati, dan perkiraan terakhirnya seperti itu. Siapakah kalian? Tidakkah kalian tahu bahwa kami adalah orang-orang dari rumah monyet? Monyet-monyet bermata kecil itu tahu bahwa keadaan tidak baik dan bergegas keluar dari belakang panggung mereka sendiri. Aku peduli siapa kau, mati. Kilatan cahaya Yesuan langsung menyala. Saat berikutnya, sudut hitam itu sekali lagi berubah menjadi pita hitam, dan sudut prajurit monyet bermata kecil itu ditembus. Mati, dua orang suci yang hebat, ini jatuh. Oke, bagus. Setelah mereka mati, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, dan dengan cepat mengumpulkan tubuh kedua prajurit monyet itu. Megatron, cari jiwa, Yesuan memerintahkan lagi. Setelah beberapa saat, kedua prajurit monyet itu memang orang-orang dari rumah monyet. Mereka diperintahkan oleh kepala rumah monyet dan ingin memperluas wilayah mereka sendiri. Yesuan berkata diam-diam, kedua prajurit monyet ini, sebelum bertemu mereka, telah mencari banyak kekayaan, jadi mereka sangat berharga. Namun, yang menarik perhatian Yesuan adalah bahwa ada rambut monyet dasar pada masing-masing dari dua prajurit monyet itu. Yesuan segera mengetahuinya, lalu melihat kedua rambut monyet kehidupan dasar, berpikir dalam hatinya, prajurit monyet yang dapat memadatkan rambut monyet kehidupan, kualifikasinya bagus, dan monyet-monyet ini dapat memutuskan dan istana monyet terkait dengan, istana monyet dewa juga merupakan leluhur dari langit yang hancur, dua rambut monyet kehidupan dasar ke langit, mungkin memiliki efek apapun. Kemudian, dia hanya melemparkan dua monyet mati ke langit. Ketika saya menerima dua rambut monyet kehidupan dasar ini, saya dengan hati-hati memainkannya. Akhirnya, yang membuat Yesuan bertanya-tanya adalah bahwa dua rambut monyet kehidupan dasar ini akhirnya disempurnakan, dan mereka tumbuh padanya. Menghancurkan langit, kekuatanmu menjadi lebih kuat. Yesuan mengangkat alisnya, mencicit, mengangguk di langit, dua rambut monyet kehidupan dasar ini secara langsung membuatnya lebih dari 2 kali lipat kekuatan. Sangat disayangkan bahwa ranah menghancurkan langit terlalu rendah. Bahkan jika lebih dari 2 kali lipat, diperkirakan itu tidak akan jatuh dalam keadaan mengenakan baju besi Dewa Misterius. Tidak buruk, jika kamu memiliki sedikit rambut monyet, kamu bisa menjadi seperti naga penghancur. Memikirkan hal ini, mata Yesuan berbinar. Namun, ada celah penting antara menghancurkan langit dan menghancurkan dunia. Itulah kecocokannya. Yesuan dapat dikombinasikan dengan naga hantu penghancur, dan hanya dapat dikombinasikan dengan naga hantu penghancur, jadi kekuatan langit yang hancur lebih kuat, tetapi lebih baik daripada naga jahat. Di masa depan, itu pasti akan cocok, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Apakah itu hadiah tugas acak? Mata Yesuan melirik dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi dan melanjutkan perjalanannya. Dari kedua prajurit monyet itu, dapat diketahui bahwa pemilik rumah monyet dewa itu sangat ambisius dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Kekuatannya memang sangat kuat, tetapi melakukan hal itu hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dengan pasukan di sekitarnya. Lagi pula, masih ada beberapa pasukan yang mirip dengan rumah monyet. Namun, ini adalah hal yang baik bagi Yesuan. Lagi pula, ia membutuhkan beberapa rambut monyet perawan untuk memperkuat Dewa Suci. Yang tidak dipikirkan Yesuan adalah bahwa para dewa yang hancur masih dapat merasakan posisi para prajurit monyet ini, yang merupakan berita bagus lainnya bagi Yesuan. Sebelum kematian naga hantu dapat merasakan atmosfer sisik naga, sekarang para dewa dapat merasakan atmosfer para prajurit monyet di sekitarnya, sangat bagus. Dengan kehancuran itu, Yesuan dengan cepat menyapu ke arah para monyet. Monyet-monyet yang dikirim oleh tuan rumah monyet ini setidaknya berada di tingkat suci. Tetapi dalam situasi Yesuan saat ini, lebih baik menemukan monyet-monyet tingkat Sein yang rendah. Dalam beberapa hari, Yesuan mendapatkan lebih dari selusin rambut monyet dasar. Adapun prajurit monyet, beberapa terbunuh, dan beberapa ditelan ke dalam perut setelah ditekan,
yaitu, mereka diterima di ruang penanaman. Kekuatan yang hancur, mulai meningkat dengan cepat, menelusuri tanduk orang-orang setengah baya. Sekarang Yesuan tidak punya cara, jarak antara Yesuan dan dia sejauh manusia yang menatap matahari. Saat ini, itu masih didasarkan pada peningkatan kekuatan. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Sanpin Zendi. Hei, Yan Gos, Megatron, Brea King the Gods, terobosan saat ini adalah Kaisar ketujuh. Sekarang, kekuatan pohon tua tidak mengikuti ritme. Dengan kekuatannya, mengenakan baju perang misterius 3 tingkat, telah mencapai tingkat semi-suci. Namun, ada 2 jenderal, Vol dan Black Point, di atasnya. Ia ingin melampauinya, dan ia membutuhkan banyak kehidupan. Alasan mengapa monyet-monyet dari rumah monyet lebih kuat daripada kejeniusan manusia adalah karena kehidupan ini, dan setiap prajurit monyet tidak harus hanya memiliki satu. Semakin banyak rambut monyet, semakin baik kualifikasinya. Yesuan telah bertemu dengan seorang prajurit monyet yang kuat dengan 3 rambut monyet kehidupan dasar. Pada saat itu, ada penindasan peta binatang buas, dan dia mampu melawan sudut hitam. Kekuatannya sangat bagus, tetapi pada akhirnya, dia masih berjuang melawan Yesuan semua orang, terbunuh di tempat. Jika kamu melaju dengan kecepatan ini, setelah lebih dari sebulan, kekuatan langit akan dapat mengejar alam dan tanduk hitam. Yesuan mengangguk dengan puas. Bagaimanapun, dewa yang hancur sekarang hanya level kaisar sejati tingkat 7, dan kejatuhannya sudah 7 produk dan setengah suci, dan keduanya berada dalam celah besar. Namun, saat Yesuan sedang dalam perjalanan, tiba-tiba napas yang kuat datang kepadanya. Menghasut sejenak, setidaknya 4 orang suci. Jika sebelumnya, Yesuan mungkin masih takut, tetapi sekarang titik hitam juga telah menembus ke 8 produk dan setengah suci. Selama Anda tidak datang ke 5 orang, Anda dapat mengatakannya. Segera, prajurit monyet ini dengan cepat menyapu ke Yesuan, dan kemudian dia melihat ke langit mini dan mengerutkan kening. Kaisar sejati distrik itu, bahkan memiliki lebih dari selusin rambut monyet kehidupan dasar. Ini, bagaimana mungkin? Prajurit monyet itu ketakutan, dan dia jauh. Dia curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sekarang mencarinya, dia dapat yakin bahwa perasaannya benar-benar salah. Bahkan setengah suci tidak ada di sana, dan bahkan lebih dari selusin rambut monyet kehidupan esensial telah dipadatkan. Kualifikasi ini benar-benar kuat dan meledak. Besar, dewasa, tidak tahu namamu. Prajurit monyet ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata nama. Setelah mendengar kata-kata di belakang Tao kuno, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yesuan. Kamu bilang, kamu disebut Sun Broken. Yesuan bergegas ke langit. Dewa kehancuran, awalnya tidak memiliki nama. Pada saat itu, orang-orang Longyu memanggilnya monyet kecil, dan kemudian memberinya nama setelah dijinakkan oleh Yesuan. Namun, pada saat itu, pria parubaya bertanduk itu juga menyebutkan darah para dewa, jadi Yesuan dengan cepat menambahkan seorang cucu. Dalam ingatan Yesuan, ketika datang ke monyet, itu dikaitkan dengan karakter klasik, ditambah seorang cucu, sangat tepat. Mencicit, memecah langit. Dalam hal ini, rata-rata orang tidak dapat mengerti, tetapi prajurit monyet di depan langit dapat dimengerti. Apa? Bahkan bermarga Sun. Prajurit monyet tingkat 5 ini terkejut. Di rumah monyet, marga Sun adalah marga besar. Hanya keluarga pemiliknya saja, atau keluarga 4 orang suci agung, serta mereka yang berjasa besar yang dapat diberi nama marga matahari. Aneh, Sundaren masih tidak berbicara tentang orang-orang. Prajurit monyet ini mengerutkan kening, tetapi tidak banyak berpikir, langsung berkata, Sundaren, biarkan aku mengikutimu. Mengikuti. Mendengar ini, mata Yesuan melirik, dan ada orang suci 5 orang sebagai pemukul, yang bagus. Bagaimanapun, orang suci 5 produk ini juga memiliki 3 rambut monyet kehidupan dasar. Setelah mendapatkan persetujuan dari Yesuan, langit juga sedikit mengangguk dan setuju. Terima kasih untuk cucu-cucumu. Prajurit monyet tingkat suci 5 tingkat ini sudah senang dengan mulutnya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melangkah maju dan berkata, di bawah pengantar, aku adalah pelayan Sundaren, Yesuan. Karena kamu mengikuti Sundaren, manfaatnya pasti tidak akan terhindarkan di masa depan. Ya. Prajurit monyet itu mengangguk cepat. Di alam, Yesuan 4 tingkat lebih rendah dari langit yang hancur,
dan itu masih manusia, jadi di hati prajurit monyet ini, Ye Xuan pasti telah memenangkan kepercayaan langit. Dia adalah pengikut, tetapi tidak berani meremehkan Ye Xuan. Tanpa menunggu pembukaan kelima prajurit monyet itu, Ye Xuan terus berkata, karena kau mengikuti Sundaren, maka ambillah sehelai rambut monyet kehidupan dasar dan berikan kepada Sundaren. Apa? Alis prajurit monyet itu terangkat. 3 rambut monyet kehidupan dasar di tubuhnya, tetapi akhirnya ia memadatkannya, dan sekarang biarkan ia mencabut 1, tetapi itu akan menyakitkan. Terlebih lagi, rambut monyet kehidupan itu adalah miliknya yang memadatkannya, bahkan jika diberikan kepada orang lain, itu tidak berguna. Sundaren, apa yang ingin kau lakukan dengan rambut monyet kehidupan ini? Jangan tanya, kemampuan Sundaren bukanlah sesuatu yang dapat kau tebak. Jika kau ingin mengikuti Sundaren, maka kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Ye Xuan mengingatkan, prajurit monyet itu mendengarkan dan ragu-ragu. Pada tingkat kaisar sejati, ada lebih dari selusin rambut monyet penting. Ini bukan palsu, apalagi nama keluarga Sun, pastilah orang besar di rumah monyet itu. Meskipun dia adalah orang suci beranggotakan 5 orang, tetapi di rumah monyet, itu masih merupakan dasar dari keberadaan umum, dan sekarang jika Anda dapat memegang paha, masa depan tidak terbatas. Setelah berpikir sejenak, prajurit monyet memutuskan untuk melakukannya, dengan enggan mencabut rambut monyet kehidupan dasar dari tubuh, dan kemudian melemparkannya ke langit. Setelah menerima kehidupan dasar dari rambut monyet, dia segera memegangnya di tangannya. Kemudian, rambut monyet akar diserap olehnya. Adegan ini, tetapi di mata prajurit monyet ini, terkejut. Sundaren, benar-benar dapat menyerap rambut monyet perawan milik orang lain, apakah ini terlalu buruk? Mata prajurit monyet ini akan keluar, dia orang pertama yang mendengar tentang hal semacam ini. Dia memperkirakan bahwa cucu matahari ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan pemiliknya, dan mungkin merupakan murid dari pemerintah. Dengan kemampuan ini, Anda pasti dapat melampaui pemiliknya di masa depan. Hari-hari, menghasilkan banyak uang. Di masa depan, monyet saya akan membuka Beijing, dan cucu dari cucu akan menjadi pemimpin. Biarkan saya yang mengirimkannya, prajurit monyet berkata, mengepalkan tangan. Ketika saya mengatakan ini, saya hampir tidak menertawakan Ye Xuan. Monyet Jingjing, nama ini bagus. Bagus, sangat bagus. Ye Xuan mengangguk dengan puas dan berkata, selanjutnya, Anda dapat menghubungi prajurit monyet lain di sekitar Anda dan menyatukan mereka. Ingat, Sundaren menyelinap keluar kali ini, jangan bicara omong kosong. Ya. Monyet itu menoleh ke Beijing dan mengangguk dengan cepat. Selanjutnya, Ye Xuan mencari tempat untuk beristirahat, siap untuk mundur. Adapun monyet-monyet itu adalah untuk mulai mengumpulkan prajurit monyet di dekatnya dan membiarkan mereka datang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 3 hari, lebih dari selusin prajurit monyet dikumpulkan, kebanyakan dari mereka adalah orang suci tingkat rendah, dan hanya 2 yang merupakan orang suci tingkat menengah. Bagi orang-orang ini, Ye Xuan juga mengambil sehelai rambut monyet. Hei, jika kalian mengumpulkan lebih banyak orang, itu juga kekuatan yang lemah. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Orang-orang ini semua mengira bahwa langit yang hancur memiliki hubungan dengan kepala rumah monyet, dan mereka bermarga Sun, jadi mereka semua memegang paha mereka. Dengan cara ini, Ye Xuan memiliki sejumlah cadangan super. Pergi lebih banyak dan ambil beberapa sumber daya kultivasi. Mata Ye Xuan melirik trio orang-orang ini di bawah tangannya dan kemudian pergi ke sekte sektarian. Selain itu, mereka juga diizinkan untuk tetap berhubungan dengan prajurit monyet di sekitar dalam perjalanan, biarkan mereka datang untuk beribadah. 10, 20, 30. Ada semakin banyak pengikut langit, dan ada lebih dari 5 orang suci setengah baya, salah satunya adalah orang suci ke-6. Kekuatan ini sudah sangat bagus. Selama penjarahan kuda-kuda ini, ranah Ye Xuan sekali lagi meningkat. Pada saat ini, Ye Xuan sudah menjadi kaisar sejati produk 6. Adapun langit yang hancur, itu telah menembus ke produk dan setengah level. Orang suci 1,5 itu tidak memiliki kekuatan bertarung lebih dari orang suci 3 orang. Jika dia mengenakan baju besi mistis, kekuatannya mendekati orang suci tingkat tinggi. Namun, saat mereka menikmati keberhasilan mereka, seseorang tiba-tiba menyampaikan suara kepada Ye Xuan. Orang dewasa Ye Xuan, tidak baik,
King Yange mengorganisasi sejumlah besar orang, membunuh kita. Suara ini adalah kuda pertama yang menerobos langit. Hampir sampai, Ye Xuan segera menjawab, monyet ini, Beijing, juga merupakan pengikut pertama hari itu, dan tentu saja masih harus mengurus beberapa. Saat ini, Ye Xuan dikirim dengan seorang master dan pergi untuk menyelamatkan. Tepat, Ye Xuan membuat beberapa di daerah tempat monyet itu berada di Beijing. Hei, pintu kehampaan terbuka, dan Ye Xuan masuk. Tidak jauh di depan, ada monyet dan monyet lainnya, dan di belakang mereka, ada sekelompok orang suci setengah baya. Naik, satu tidak tinggal. Ye Xuan segera memerintahkan. Saat berikutnya, 6 orang suci di sampingnya, dan 2 orang suci 5 lainnya langsung membunuh masa lalu. Di antara para pengejar paviliun Qingyan, ada juga 2 orang suci 6 orang. Selain itu, 5 orang suci dan 4 orang suci berjumlah lebih dari 10. Namun, Ye Xuan tidak kosong. Tanduk hitam, menghancurkan langit, kamu juga. Ye Xuan memberi perintah kepada keduanya. Oke, tanduk hitam itu seharusnya menjadi kalimat, langsung diterjemahkan ke dalam tubuh untuk membunuh. Para master paviliun Qingyan melihat dukungan itu dan segera membentuk formasi. Tiba-tiba, kedua belah pihak akan bertarung. Booming, ledakan suara keras terus menyebar dan pertempuran itu sengit. Tingkat pertempuran ini, Ye Xuan sekarang tidak dapat berpartisipasi, lagi pula, dia hanya kaisar sejati, bahkan semi-pengudusan tidak. Namun, setelah mengenakan dewa perang misterius, kekuatan tempurnya sangat kuat. 36 tongkat yang menakjubkan. Mengenakan dewa suci dari baju besi prajurit misterius, yang ditujukan pada salah satu dari 6 orang bijak suci musuh, adalah kekuatan penuh. Keluarlah, 36 tongkat yang mengejutkan pengurus rumah tangga. Sun Daren, pasti murid pemiliknya, atau bagaimana kamu bisa belajar untuk mengejutkan 36 tongkat? Petik 2, itu terlalu kuat, ketika kamu memukulnya, kamu akan menerbangkan lawanmu. Sun Daren baru saja memasuki semi suci. Kelompok prajurit monyet itu terkejut. Kualifikasi, nama keluarga, dan 36 tongkat yang mendebarkan telah membuat kelompok. Prajurit monyet ini yakin bahwa dia adalah kerabat dekat rumah monyet, dan dia tidak ragu. Lagi pula, bahkan di rumah monyet, mungkin tidak dapat mengetahui keberadaannya seperti langit yang hancur di rumah monyet. Ada beberapa marga Sun, tetapi tidak ada yang namanya kualifikasinya mendekati langit, apalagi tuan rumah monyet. Ada hari-hari yang rusak untuk bergabung dalam pertempuran, para penguasa kelompok paviliun Qingyan ini, langsung dikalahkan oleh pasukan, dan kemudian mati sampai mati, melarikan diri, dan akhirnya semua dikejar. Kemenangan besar, terlalu hebat, Sun Daren adalah seekor sapi, dan dengan Sun Daren, kamu pasti akan terbang. Rendah hati, kita harus rendah hati, jangan sampai ditemukan oleh paviliun Qingyan. Jika tidak mereka pasti akan mengirim seorang penguasa untuk membunuh Sun Daren. Takut apa? Ketika mereka datang, kekuatan Sun Daren pasti akan naik satu tingkat, siapa yang akan mati? Para prajurit monyet itu suka berperang dan segala macam menyanjung. Sebagai pelayan langit, Ye Xuan dengan cepat melewati tubuh-tubuh kelompok penguasa Qingyange. Hei, itu penghasilan yang besar. Dengan pasukan monyet seperti itu, kamu pasti bisa menyapu pasukan di sekitar. Ye Xuan telah membuka bunga-bunga di hatinya. Pada awalnya, dia juga membunuh 2 prajurit monyet. Aku tidak menyangka akan memiliki begitu banyak prajurit monyet untuk mengikuti kelas. Sungguh luar biasa. Namun, tepat saat dia hendak pergi. Napas yang kuat dan kuat, Sun Daren adalah orang suci tingkat tinggi. 6 orang suci tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. 7 produk, 8 produk, dan 9 produk semuanya adalah tingkat tinggi. Jadi setidaknya ada 7 orang yang datang. Jika itu adalah 7 produk, mereka masih dapat melawan sekelompok orang ini, tetapi jika itu adalah 8 produk, semuanya akan merepotkan. Ye Xuan dengan cepat mengumpulkan orang-orang yang tidak terkait itu. Bagaimanapun, tingkat pertempuran ini, mereka tidak dapat berpartisipasi. Segera, napas itu datang. 7 orang suci. Tidak, itu adalah 8 orang suci. Bagaimana dengan 8 orang suci-suci? Pertama-tama bermainlah dengannya dan lihat kekuatan dunia yang hancur. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Sekarang kekuatan bertarung langit sangat dekat dengan 7 orang suci, tetapi itu belum sepenuhnya dimainkan. Orang suci 8 potong ini adalah karung pasir yang bagus.
Bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkannya, Yesuan juga dapat menggunakan waktu kembali secara langsung. Cukup untuk datang menyelamatkan monyet untuk bangun pagi. Orang bijak 8 orang ini berpakaian dengan mudah, dan dia adalah orang dari Paviliun Qingyan. Dia menyapu Yesuan dan yang lainnya dan akhirnya melihat ke bawah ke langit. Meskipun langit hanya suci, tetapi dia merasakan banyak kehidupan di langit. Rumah monyet sialan, temukan kematian. Orang suci 8 produk ini tidak mengatakan apa-apa, langsung menyerang langit. Hei, dengan hanya satu pukulan, langit akan terhempas, dan baju besi misterius Megatron akan langsung hancur. Untungnya, tubuh yang hancur itu adalah batu dewa yang rusak, pertahanan yang kuat, hanya mengalami sedikit cedera. Jangan lupa, Yesuan dan hewan peliharaan berbagi darah mayat hidup, yang memberi langit pemulihan yang kuat. Tidak mati. 8 orang suci ini sangat terkejut. Serangannya, bahkan 7 orang suci dapat membunuh, tetapi itu hanya dapat melukai hari itu, dan segera dilanjutkan. Monyet kecil ini tidak mudah. Bunuh. 8 orang suci siap menyerang. Yesuan dewasa, apa yang harus saya lakukan? 6 orang suci tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yesuan. Tidak terburu-buru, Sun Daren tidak memiliki trik besar. Yesuan berkata sambil tersenyum. Langkah besar, bagaimana mungkin? Hanya ada satu trik di langit, dan itu adalah metode yang mengejutkan. Langkah besar di mulutnya mengacu pada keterampilan selang waktu miliknya sendiri. Mendengar ini, monyet dari 6 orang suci juga merasa lega. Boom, hei, di kejauhan, ledakan suara datang. Yesuan melihat pertempuran ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, karena jika roh-roh jahat tidak dipaksa untuk mengambilnya, akan sangat mudah untuk membunuh 8 orang suci. Sayangnya, di kejauhan, 8 orang dari Paviliun Qingyan melihat bahwa sangat sulit untuk melihat langit, dan wajahnya tidak bisa tidak menjadi jelek. Seorang suci 1,5, benar-benar dapat memblokir serangannya tanpa mati, jika sudah tumbuh dewasa. Jadi hari ini dia harus membunuh langit. Namun, meskipun langit telah dipukul, tetapi ekspresinya tidak begitu berat, karena dia merasakan bahwa napas mendekat dengan cepat. Napas ini, ada juga banyak rambut monyet kehidupan, adalah orang suci tingkat tinggi dari rumah monyet. Segera, napas ini juga dirasakan oleh monyet dari 6 orang suci. Napas ini sangat bagus, itu pasti monyet. Mata prajurit monyet itu berbinar. Monyet-monyet dari rumah monyet setidaknya akan menjadi orang suci tingkat tinggi. Selama Anda datang ke 7 orang suci-suci, itu sudah cukup untuk membersihkan 8 orang dari Paviliun Qingyan. Segera, ada sosok yang menarik perhatian semua orang. Tidak bagus, itu adalah monyet dari rumah monyet. Orang suci 8 orang dari Paviliun Qingyan berbalik dan tampak sangat berubah. Apa yang terjadi? Monyet yang baru saja tiba akan berbalik untuk melihat prajurit monyet dari 6 orang suci. Kami dikejar dan dibunuh, dan Sun Daren menembak untuk membantu kami. Prajurit monyet itu menjelaskan. Sun Daren mendengar ini, monyet itu akan sedikit terkejut, dia dengan hati-hati merasakannya, dan menemukan bahwa hanya ada 1,5 orang suci. Kualifikasi ini juga melawan langit. Cucu, di manakah yang sakral? Monyet itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak jelas, Sun Daren memanggil Sun Broken, mengatakan bahwa dia menyelinap keluar dari rumah monyet. Prajurit monyet menggelengkan kepalanya. Di rumah monyet, setiap monyet akan diberi nama keluarga Sun. Namun, nama keluarga ini tidak dapat diwariskan, yaitu, anak monyet. Jika Anda tidak menjadi monyet, Anda tidak akan dapat memberi nama keluarga cucu sebelumnya. Kecuali monyet, hanya 4 orang suci besar dan orang-orang pemerintah yang memenuhi syarat untuk diberi nama keluarga cucu. Ada begitu banyak monyet, dia juga memiliki kesan, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Sun Broken. Tampaknya itu adalah keturunan dari 4 orang suci besar atau pemiliknya. Memikirkan hal ini, monyet ini akan langsung mengorbankan senjata, dan berteriak, Sun Daren, aku akan membantumu. Kualifikasi ini tidak cukup untuk menemukan orang kedua di rumah monyet. Oleh karena itu, monyet ini akan dianggap dibudidayakan secara diam-diam oleh rumah monyet. Jika ada perbedaan, itu tidak akan cukup bagi semua monyet untuk mengambilnya. Dengan tambahan monyet ini, wajah orang bijak 8 orang dari Qingyan telah tenggelam ke dasar lembah dan dengan cepat mundur. Mencicit, ketika saya melihat seseorang datang untuk menyelamatkan, saya terlalu malas untuk menyerang. Setelah berteriak,
Megatron hancur sesaat. Hei, baju perang misterius dipasang pada monyet tingkat 7 orang suci. Setelah mengenakan baju besi dewa misterius, kekuatan 7 orang suci telah meroket dan kecepatan serangan telah meningkat pesat. Hei, bayangan tongkat, yang jatuh pada orang bijak 8 orang dari King Yange, langsung membombardirnya menjadi saus daging. Paku, bagus, bagus. Monyet itu tidak akan berani percaya bahwa dia telah membunuh orang bijak 8 orang paviliun King Yan sendiri. Dia tahu bahwa ini pasti berkat baju besi Sun Daren. Setelah kematian 8 orang dari paviliun King Yan, langit dengan cepat tersapu, dan tubuhnya dilemparkan ke Ye Xuan, dan kemudian Ye Xuan mengambilnya, yang sama sekali tidak sopan. Saya sudah melihat orang dewasa. Monyet itu tidak berkata apa-apa, dia mengepalkan tinjunya dengan hormat. Hei, siapa namamu? Langit berteriak. Sun Lei, monyet itu akan berada di bawah matahari di bawah sinar matahari. Monyet itu akan memperkenalkan dirinya. Ye Xuan pernah mencari jiwa 2 prajurit monyet, jadi saya tahu bahwa ada 4 orang suci agung dan 1 pemilik pemerintahan di rumah monyet. Matahari agung ini adalah salah satu orang suci agung, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang wilayahnya. Hei, langit melanjutkan dan berkata, inilah yang Ye Xuan katakan padanya, sehingga monyet itu tidak akan mengatakan hal-halnya, jika tidak. Ya, bawahanku mengerti. Sun Lei buru-buru mengangguk, kesediaannya untuk mengikuti orang dewasa. Mencicit, puas dan mengangguk. Dengan cara ini, tim Ye Xuan memiliki kekuatan tempur super lainnya. Ada dia, selama dia tidak bertemu dengan master tingkat suci agung, Ye Xuan dapat pergi ke samping, bagaimanapun juga, ada baju perang misterius. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Sun Lei ini berkata bahwa dia tidak mengatakan hal di atas, tetapi dia merasa bahwa identitas surga itu terhormat, dan sama sekali tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi. Oleh karena itu, dia bersalah karena berdosa atas bahayanya dan diam-diam mengaku kepada atasan. Namun, yang mengejutkannya adalah, setelah penemuan matahari besar, masalah itu diceritakan kepada kepala rumah monyet, tetapi kepala rumah monyet mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Sun Broken. Tidak ada nama, dan tidak ada jenius super yang memadatkan lusinan rambut monyet fundamental dalam 1,5 tingkat suci. Sun Broken bukanlah orang dari rumah monyet. Karena alam Sun Lei tinggi, Ye Xuan tidak mengetahui bahwa Sun Lei, yang diberitahu tentang kejadian itu, sudah terkejut dan tidak dapat berbicara. Dia melihat dewa yang hancur di depan Dewi Perang, dan dia ragu-ragu. Suara suci-suci datang untuk membiarkannya menangkap para dewa dan membawanya kembali ke rumah monyet. Yang membuatnya ragu adalah bahwa pada saat ini, langit menerobos ke yang kedua dan setengah. Produk setengah tingkat suci langit, telah membunuh 6 orang-orang suci, dan dapat menahan kekuatan 7 orang suci. Kualifikasi ini, bahkan pemilik rumah monyet dewa juga kagum. Oleh karena itu, Sun Lei tidak memahami penghancuran langit, jadi dia diam-diam menghubungi 2 monyet di sekitarnya. Sun Daren, bawahannya menghubungi 2 monyet di sekitar, mereka datang. Pada saat ini, Sun Lei tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan hormat. Hei, kering cantik, memecah langit dan membuka senyum, melompat ke bahu Sun Lei. Sebentar lagi, kedua monyet ini akan datang, mereka adalah 2 monyet 77. Dan kehidupan rambut monyet telah dipadatkan lebih dari 15, dan kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan orang-orang suci 8 potong paviliun King Yan. Saya telah melihat Sun Daren. Kedua monyet itu akan berkata dengan hormat. Namun, mereka sudah menyadari masalah tersebut, jadi mereka ingin mendekati mereka, dan kemudian mereka akan bekerja sama dengan Sun Lei untuk menangkap langit. Karena tidak ada kecelakaan sebelumnya, Ye Xuan tidak banyak berpikir, dan menerima keduanya. Ketika dia masih senang bahwa dia memiliki 2 jenderal lagi, Sun Lei dan 2 monyet yang baru saja bergabung, tiba-tiba mengelilingi langit yang hancur. Apa yang kamu lakukan? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia hanya ranah kaisar sejati, jadi dia tidak menaruh perhatian pada ketiganya secara langsung. Apa? Langit sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Sun Lei dan keduanya berkolusi dan ingin menangkapnya. Tidak mungkin. Dalam sekejap, menghancurkan langit adalah kekuatan yang dahsyat, tetapi yang paling dahsyat adalah 36 tongkat yang mengejutkan. Sekarang sudah terkendali dan tidak ada cara untuk melancarkan serangan. Hei, apa yang kamu lakukan? Tanya dengan heran. Setelah mendengarnya, Sun Lei menjawab,
Sundaren, maaf, kepala rumah memintamu untuk kembali. Pemiliknya, ketika kata ini jatuh ke telinga Yesuan dan yang patah, saya mengerti bahwa semuanya telah terungkap. Di mana mereka tahu apa pemilik rumah monyet itu? Sepertinya seseorang telah melaporkannya secara diam-diam, seharusnya Sun Lei ini. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Dia baik-baik saja sebelumnya, tetapi setelah Sun Lei datang, terjadi kecelakaan. Tentu saja, mungkin juga orang lain melaporkannya. Sun Lei, seperti dua lainnya, diam-diam mengintai. Bagaimanapun, semuanya hilang. Bahkan jika itu adalah orang suci kedua dan setengah, itu bukan lawan dari 3 orang suci 7 besar, apalagi masih ditahan. Meskipun Yesuan dapat langsung mengumpulkan langit yang hancur, dan kemudian melarikan diri, tetapi ketiga monyet ini, masing-masing orang memiliki lebih dari selusin rambut monyet kehidupan dasar, dapatkah Anda melepaskannya? Kembali ke masa lalu, sebagai upaya terakhir, Yesuan menggunakan waktu kembali dan kembali ke hari sebelum Sun Lei. Hari ini, monyet Bingjing belum menemui pengejaran para Master King Yange, jadi keterampilan aliran balik waktu yang cukup telah mendingin. Selanjutnya, hal-hal akan muncul kembali. Ketika Anda tidak dapat membiarkan Sun Lei melaporkannya, Anda harus mengirimkannya ke ruang penanaman. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dia berpikir, ketika Sun Lei bertemu, Sun Lei sudah tahu. Jika Anda tidak tahu, maka itu adalah rumah monyet dewa yang dilaporkan Sun Lei. Ketika Sun Lei harus mendengarkan kata-kata langit, Yesuan dapat menahannya selama ia memasuki ruang penanaman, dan kemudian memimpin 2 monyet lainnya. Tentu saja, jika Sun Lei menghadapi langit yang rusak, ia sudah tahu bahwa langit itu palsu, jadi saya khawatir saya harus bertarung secara langsung. Terlepas dari itu, Yesuan pertama kali mencoba situasi ini dan melihat apakah Sun Lei memiliki hari yang rusak, apakah ia tahu bahwa langit itu palsu. Yesuan dewasa, tidak baik, King Yange mengorganisasi sejumlah besar orang, membunuh kita. Monyet itu datang ke Beijing dan mendengar berita itu. Sebelum ini, Yesuan telah meminta Megatron untuk mencari semua prajurit monyet di ruang penanaman sekali. Orang-orang ini semua mengikuti maksudnya dan tidak melaporkan sesuatu. Saat ini, Yesuan sekali lagi menerobos kehampaan dan membunuh semua pengejar paviliun King Yan. Kemudian, orang bijak 8 karakter King Yange datang dan dengan keras menghancurkan hari itu. Kemudian, Sun Lei muncul, dengan baju perang misterius, menusuk 8 orang suci. Hei, aku lihat kamu baik-baik saja, ketika pengikutku. Langit pecah menjadi Sun Lei. Bawahan bersedia berbakti, untuk cucu-cucu yang akan dikirim. Mata Sun Lei cerah, buru-buru mengepalkan tinjunya. Oh, jika kamu melakukannya, maka jangan melawan. Ketika langit pecah, ada kekuatan yang menyelimuti Sun Lei. Sun Lei melihatnya, awalnya melawan, tetapi kemudian menyerah. Saat berikutnya, dia muncul di ruang penanaman. Ketika dia tiba di sini, bahkan jika dia adalah orang suci 7 suci, dia diizinkan untuk dibunuh oleh Yesuan. Pada saat ini, Yesuan juga telah mengumpulkan monyet dan orang-orang lain, dan kemudian mulai mencari jiwa. Namun, tidak ada yang ditemukan. Tidak ada yang perlu ditemukan, tampaknya Sun Lei kemudian melaporkannya. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dewasa, apa itu di sini? Sun Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Yesuan juga omong kosong, langsung mencabut kehidupan rambut monyet di Sun Lei, dan monyet-monyet lainnya di monyet-monyet lainnya, dan memberikannya ke langit saat berikutnya. Sun Lei terkejut. Sepanjang hari, semua rambut monyet kehidupan ini disempurnakan, dan akhirnya menembus 100, dan napas naik. Sundaren, kamu ini. Sun Lei menatap langit dengan tatapan aneh. Memurnikan dan memurnikan kehidupan orang lain, bahkan dia adalah orang pertama yang mendengarnya. Apa yang aneh? Bakat Sundaren berbeda, dan kamu bisa memahaminya. Yesuan, yang berada di samping, berkata dengan dingin, selanjutnya, kamu akan mencari monyet-monyet di sekitar dan menyatukan mereka. Manfaat masa depan sangat diperlukan untukmu. Sun Lei ragu-ragu. Jika Sundaren dapat terus memurnikan kehidupan orang lain, kekuatan ini pasti akan dengan mudah melampaui pemiliknya, ketika rumah monyet pasti akan lebih kuat. Ya, Sun Lei mengangguk. Kemudian, Yesuan memberinya dan kemudian melihatnya menghubungi monyet-monyet di sekitarnya. Kamu melakukannya dengan sangat baik, ikuti Sundaren, dan kamu bisa menjadi orang suci yang hebat di masa depan.
Ye Xuan berkata dengan puas. Ya, Sun Lei berkata dengan hormat. Memang, dia juga merasakan hal yang sama. Setelah Sun Daren memurnikan rambut monyet perawan, napasnya memang meroket banyak, dan ketika dia menerobos ke Yang Suci, dia setidaknya bisa bersaing dengan Yang Agung. Izinkan saya bertanya, dari terobosan semi-sakral ke kesulitan para santo, dan kesulitan memecah santo ke santo agung, yang mana yang lebih tinggi? Alam adalah Yang Suci ke Yang Suci Agung. Ini tidak diragukan lagi. Segera, kedua monyet itu akan datang, dan kemudian Ye Xuan juga akan menerima kedua pria itu, dan kemudian menyatukan kembali rambut monyet itu. Semua rambut monyet ketiga monyet itu sedang memurnikan, dan kekuatan mereka turun drastis. Diperkirakan mereka tidak dapat ditantang. Namun, setelah mengenakan baju perang misterius, kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Pada saat itu adalah pembunuhan suci yang membunuh 6 orang suci dan kemudian menyerang 8 orang suci. Sekarang telah menembus ke sakral kedua, dan memurnikan begitu banyak rambut monyet suci, itu seharusnya cukup untuk mengalahkan 8 orang bijak. Bagus sekali, kalian akan terus menghubungi, ingat, jangan beritahu ke 4 orang suci agung dan kepala rumah, kalau tidak Sun Daren akan marah dan membunuh kalian semua. Ye Xuan akan berkata kepada 3 monyet 7 suci. Selanjutnya, mereka terus memperluas tim mereka dan mengumpulkan rambut monyet mereka sendiri seperti sebelumnya. Namun, saat dia memperluas timnya menjadi 5 monyet, tiba-tiba sebuah pesan datang. Ye Xuan mengeluarkan pesan dari Spar di tangannya dan wajahnya berubah. Rumah monyet diserang oleh 3 kekuatan besar dan mendapat dukungan dengan cepat. Ini adalah berita bahwa Matahari Agung Matahari memberikan suara kepada monyet dan monyet. Rumah monyet dikepung. Sangat disayangkan. Jika Anda menunggu sedikit lebih lama, jangan bicara tentang 3 kekuatan. Bahkan jika itu adalah 10 kekuatan teratas, Anda tidak dapat menghentikannya. Mata Ye Xuan sedikit terpana. Rumah monyet, Ye Xuan diperkirakan terkait dengan istana monyet di Istana 12 Hewan. Jika dihancurkan, itu tidak akan baik. Saat ini, dia punya 2 rencana. Pertama, adalah untuk mendukung rumah monyet. Dalam perjalanan, Anda harus dapat menerobos ke San Pin dan Half, dan kemudian akan menjadi tak terkalahkan di bawah Yang Agung. Kedua, adalah untuk langsung membunuh Paviliun Qingyan dan menyerang Paviliun Qingyan. Paviliun Qingyan adalah salah satu dari 3 kekuatan utama. Jika itu adalah api di belakang, itu dapat ditarik kembali dan dikembalikan untuk menyelamatkan. Bagaimanapun, saya terkadang kembali ke kuil untuk melihat situasinya, jika saya tidak dapat membicarakannya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya dan segera membiarkan seekor monyet membawanya ke rumah monyet. Adapun suaka naga hitam Gu Tao, Ye Xuan telah memerintahkan seorang suci setengah baya untuk mengawalnya kembali ke Paviliun Sifang. Dewa rumah monyet, tunggu, jangan dibunuh sebelum aku datang. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya memasuki wilayah rumah monyet. Pada saat ini, dia sudah menjadi kaisar 9 karakter, hanya selangkah lagi dari Semi-San, dan pada saat yang sama, para dewa yang hancur juga menerobos ke tingkat 4,5, yang disebut keberadaan yang tak terkalahkan di bawah Santo Agung. Beberapa hari yang lalu, Matahari Agung menyampaikan berita itu, sehingga monyet dan monyet yang berada di luar dengan cepat bergegas kembali untuk mendukung rumah monyet. Ye Xuan juga menemui banyak hal di jalan, mereka bersedia bergabung dengan tim yang rusak, kekuatan langit juga telah meningkat pesat. Pada saat ini, di wilayah rumah monyet, ada juga penguasa dari 3 kekuatan utama Paviliun Qingyan, Jixiang Cheng dan Chang Hong. Ye Xuan baru saja memasuki situs rumah monyet, dan dia menemui banyak orang yang menghalangi. Di antara orang-orang ini, ada juga orang-orang suci tingkat tinggi, tetapi orang-orang ini tidak berada di depan Ye Xuan. Ye Xuan melewati jalan dan akhirnya tiba di sekitar rumah monyet. Saat ini, rumah monyet dikelilingi oleh pasukan dari ketiga pihak. Prajurit monyet dan monyet yang tak terhitung jumlahnya akan mempertahankan posisi mereka dan saling berhadapan. Monyet bau, kupikir kau masih menghancurkannya, jangan sampai kita mulai membunuh. Seorang lelaki tua Xingyi berkata bahwa dia adalah pemilik Paviliun Qingyan. Monyet bau, ambisimu terlalu besar. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukannya dengan kekuatan. Chang Hong mengirim tuannya. Ya, meskipun kekuatan ketiga orang kita tidak sebaik kamu, tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Jika kita benar-benar ingin membunuh mereka,
itu pasti akan menjadi kerugian besar. Mengapa tidak mahal? Kata Tuan Kota. Kata-kata ini jatuh ke telinga seekor monyet yang mengenakan hipertiroidisme di rumah monyet, tetapi itu agak lucu. Rumah monyet sialanku adalah perang alami, untuk bertarung dan bertarung, di mana begitu banyak omong kosong. Rumah monyet itu dingin dan dingin. Dia sudah siap untuk menghancurkan jaring. Jika dia benar-benar ingin bertarung, dia memiliki 80% pemimpin yang membunuh ketiga pasukan, tetapi monyet dan monyetnya mungkin akan menderita banyak korban. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah menemui jalan buntu. Yesuan di kejauhan melihat situasi saat ini dan merasa bahwa tekanan pada rumah monyet tidaklah kecil. Dan bahkan jika dia bergabung, dia mungkin tidak dapat membalikkan keadaan. Bagaimanapun, pihak manusia memiliki banyak sekali orang, jadi dia ragu-ragu. Namun, dia tidak langsung menggunakan waktu untuk kembali ke Paviliun Qingyan, karena kedua belah pihak mungkin terus berjongkok. Selama para dewa menerobos sekali lagi, maka dia memiliki keyakinan untuk membalikkan keadaan, dan melihat kapan kedua belah pihak mulai bermain. Dalam beberapa hari berikutnya, ketiga pihak Qingyan terus memberikan tekanan kepada rumah monyet, tetapi monyet dan monyet dari rumah monyet akan mempertahankan posisi mereka karena mereka masih memiliki rencana. Selama monyet dan monyet yang keluar akan kembali, kekuatan tempur setidaknya akan muncul. Ketika waktunya dimenangkan, peluangnya akan sangat meningkat. Siapapun yang kalah dan menang belum tentu. Namun, tepat pada hari ketiga kedatangan Yesuan, jangan menunggu, karena monyet bau ini tidak mau berkompromi, ayo. Kata Direktur Paviliun Qingyan, pertama-tama bunuhlah 4 orang suci agung dan kepala rumah monyet, dan monyet-monyet serta cucu-cucu sang raja sebaiknya diperbudak. Ini juga merupakan pilihan yang baik. Chang Hong mengirim jalan utama.